Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya mau share pengalaman ya, pengalaman untuk wanita ini ya. Tapi kalau laki-laki mau nonton itu nggak apa-apa juga, bagus sih untuk pengetahuan gitu ya. Wanita-wanita itu pasti mengalami ya seperti yang saya alami gitu ya. Keputihan itu adalah dialami setiap wanita yang masih masih normal atau belum menopause. Yang belum mengalami keputihan itu biasanya yang belum datang bulan, itu belum balik atau datang bulan, itu dia tidak akan mengalami keputihan, tapi sekitar berapa ya, mungkin 4 bulan sebelum dia datang bulan dia akan mengalami keputihan ya. Dan di saat kita masih usia yang masih bisa datang bulan tuh kita akan mengalami keputihan, dan keputihan itu akan hilang sendiri di saat kita sudah menopause gitu. Kok saya bisa ngomong seperti ini? Saya dulu pernah ya konsultasi ke dokter waktu di Malaysia tuh. Sebenarnya nggak sengaja mau konsultasi gitu ya. Waktu itu saya cek kolesterol sama apa ya, hari itu ya saya ada cek gitu ya. Pokoknya saya cek itulah ya, kolesterol, ya pokoknya cek apa ya kalau di sini tuh namanya ya. Pokoknya dulu tuh saya kolesterol, lemak, apalagi gitu ya. Saya dulu kan cek ke dokter gitu ya, tapi di farmasi di Malaysia gitu. Dan di situ ada dokternya. Terus semuanya kan kolesterol, gula darah gitu kan saya ada cek ya, dan itu normal gitu ya. Dokter tuh bilang normal, dan saya coba-coba cari obat. Terus dokter tuh nanya, cari obat apa kak gitu ya. Saya bilang ada nggak ya obat untuk keputihan, saya bilang gitu kan. Terus dia panggil saya, mari duduk dulu gitu. Dia tanya keluhannya apa gitu ya. Ya keputihan saja, saya bilang gitu. Ada bau, ada gatal gitu ya. Warnanya seperti apa gitu. Warna sih biasa aja sih ya. Bau enggak, gatal juga enggak, tapi keputihan tuh kadang banyak, kadang sedikit gitu. Terus dokter tuh sarankan saya untuk wanita seumur kakak atau seumur kamu yang masih di bawah 40, itu wajar kalau keputihan gitu ya. Kadang banyak, kadang sedikit. Yang penting itu tidak berbau dan tidak gatal gitu. Kalau berbau dan gatal, kamu harus jumpa dokter, jumpa pakarnya untuk ditangani lebih lanjut. Kamu jangan cari obat sendiri yang diiklan-iklankan di media sosial atau di TV-TV, sebab kamu nggak tahu apa yang terjadi dengan keputihan kamu gitu. Dia tuh bilang seperti itu. Tapi bila itu tidak berbau, tidak gatal, kamu sebaiknya nggak usah diobatin sih. Itu sih wajar-wajar saja, setiap wanita itu pasti akan mengalami hal yang sama gitu. Dan bila kamu membeli obat sembarangan, takutnya nanti itu salah obat dan nanti akan menjadi fatal, akan menjadi lebih berbahaya, sebab itu untuk bagian dalaman kita ya, bilang gitu ya. Saya hanya mengangguk karena saya memang sih nggak tahu ya gitu. Karena kan di TV-TV begitu kan banyak iklan untuk mengobati keputihan ya gitu. Dan saya bilang, tapi agak risih sih dok, saya bilang gitu. Dia bilang nggak usah risih, saya sendiri yang sebagai laki-laki, kalau bini saya lagi keputihan saya pun paham-paham saja karena itu adalah normal gitu. Dia bilang seperti itu.
Oh, jadi saya tanya, "Oh, jadi nggak perlu diobati ya, Dok, ya?" "Nggak, yang penting tetangga kamu tuh nggak menghirup baunya." Maksudnya tetangga itu maksudnya orang yang bersebelahan dengan kita. Mungkin kita lagi ngobrol sama teman gitu ya, dan teman itu tidak, eee, menghirup bau. Karena bau itu hanya akan kita yang bisa menghirup. Dokter itu bilang gitu. Itu pun kalau kita kita pekat, kalau kita nggak peka pun kadang kita nggak bisa rasakan baunya, dia bilang gitu. Oh ya, oke oke, saya bilang gitu. Dan dokter tuh bilang, saya sarankan ya nanti suatu saat bila keputusan kamu itu gatal dan berbau yang nggak enak, sebaiknya kamu pergi ke dokter pakar ya, jangan ke eh, penjual obat, dia bilang gitu. Memang penjual obat akan sarankan kamu minum obat ini obat itu. Itu nanti takutnya berbahaya. Tapi kalau misalnya kamu udah ke pakarnya dan dokter nyuruh kamu pakai ngasih obat ke kamu, ya baru kamu boleh pakai, dia bilang gitu. Oke lah, Dok, gitu. Jadi ya untuk teman-teman, kalau misalnya Anda keputihan dan tidak berbau, tidak gatal, sebaiknya nggak usah terpengaruh dengan iklan-iklan di mana-mana, di medsos lah, di TV lah, yang katanya akan menghilangkan keputihan gitu ya. Katanya karena dokter itu bilang kalau kamu kebanyakan minum obat-obat yang ilegal yang kamu sendiri nggak tahu dosisnya, kamu nanti minum itu suka-suka, dosis itu suka-suka kamu, nanti kamu akan cepat monopos, dia bilang gitu. Saya sendiri nggak tahu apakah benar akan berpengaruh kepada hal itu atau enggak, cuma dokter itu memang menyarankan supaya jangan minum obat yang sembarangan gitu. Kalau kalau di Malaysia ya mungkin kalau kita ke dokter pakarnya mungkin dia akan cek di laboratorium ya. Tapi kalau di Indonesia saya nggak tahu, karena waktu saya ngantar teman saya sih keputihan itu memang dicek gitu ya. Jadi hari ini ke dokter pakar perempuan, dia diambil contohnya itu sampelnya yang apa keputihannya itu diambil, dan satu minggu kalau nggak salah itu suruh datang lagi seperti apa hasilnya. Dia hanya memang dia dikasih obat tapi dosisnya rendah gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang nonton video ini, baik laki-laki yang perempuan, untuk perempuan ya, kalau merasa keputihan, berbau dan gatal, baiknya kamu ke dokter. Untuk laki-laki yang sudah menikah ataupun yang punya pacar sih ya, kalau misalnya tahu pasangannya itu ada keputihan, uh, bau dan gatal, itu sebaiknya jangan disarankan untuk uh, beli obat yang diiklankan di mana-mana. Baiknya disuruh ada, disarankan aja ke dokter atau diantar ke dokter yang ahlinya gitu. Ini untuk kebaikan semua ya, untuk kebaikan diri Anda dan untuk kebaikan pasangan Anda gitu ya. Saya rasa video yang saya share hari ini saja dulu. Untuk teman-teman yang alhamdulillahirobbilalamin yang sudah nonton video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.